Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ikhwanil kiram, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya sampaikan materi tentang poligami. Saudara sekalian, bahwa poligami adalah pernikahan seorang laki-laki lebih dari satu orang perempuan. Poligami ini adalah anjuran, bukan sebuah kewajiban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 3, Allah katakan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna ala ta'ulun. Allah berfirman, fangkiku, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Itu. Kemudian jika kamu takut tidak dapat melakukan berbuat adil, maka kawinilah seorang saja. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat ini menjelaskan fangkiku adalah khitab atau seruan bagi seorang laki-laki ketika ingin menikah lagi. Seorang laki ketika ingin menikah. Dan ketika dia takut tidak berbuat adil, maka satu saja. Itu kan perintah Allah sebatan itu. Jadi Allah katakan satu saja, karena dengan satu itu kamu lebih tidak berbuat aniaya. Teman-teman sekalian, bahwa nikah adalah salah satu syariat Islam yang diberikan kepada manusia. Tujuan utama adalah melestarikan keturunan dengan cara yang disyariatkan. Karena ada orang memperoleh keturunan tapi dengan cara tidak disyariatkan. Contohnya di barat misalkan, ada namanya bank sperma dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Islam tujuan pernikahan adalah dalam rangka melestarikan keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kenikmatan, kebahagiaan itu sesuatu yang alami, yang terjadi. Dengan menikah berarti terjadi kenikmatan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa syariat Islam itu memperbolehkan poligami lebih dari satu dan membatasi hanya 4? Karena apa? Ayat tersebut menganjurkan untuk membatasi dengan satu istri saja dalam kondisi takut tidak dapat berlaku adil. Karena apa? Karena membatasi satu istri dalam kondisi takut tidak dapat berlaku adil merupakan tindakan yang lebih dekat tidak berbuat dolim, yang itu harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, ayat ini memperbolehkan. Tetapi dalam Islam pernikahan itu kan ada, ketika orang sudah menikah, maka di sana ada hak dan kewajiban. Hak istri adalah kewajiban seorang suami, dan hak suami kewajiban seorang istri. Maka dua-duanya harus seimbang. Contohnya, kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Maka di dalam Islam dikatakan bahwa seorang laki-laki itu memberikan nafkah berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal bagi seorang
istri. Dan ketika sudah punya anak, maka kewajiban orang tua adalah memberi nafkah anak dan istri, kemudian memberikan pendidikan kepada anak, dan kemudian carikan jodoh yang baik bagi anak. Nah, ketika jadi suami dan istri ada hak dan kewajiban itu harus saling seimbang. Haknya istri seperti kewajiban suami, haknya suami adalah kewajiban istri. Dan ketika itu sudah terjadi, boleh bagi seorang laki-laki untuk nikah lagi karena hak kewajiban dia seorang suami itu sudah terpenuhi. Nah, ketika kewajiban suami tidak terpenuhi, misalkan nafkahnya sudah nggak cukup, nggak diberi, bahkan tidak diberi. Kemudian pendidikan anak dibiarkan istri banting tulang mencari nafkah ke sana kemari. Sementara dia belum mampu memenuhi kebutuhan itu, sementara dia ingin menikah lagi, ini nama dengan mendolimi anak dan istri. Kan di dalam Al-Quran tadi menjelaskan bahwa ketika kita tidak mampu berbuat adil saja, hanya dianjurkan untuk satu saja, maka apalagi kita tidak mampu untuk memberikan kewajiban melaksanakan kewajiban kita. Jadi kita nggak boleh dong. Secara hukum boleh menikah lagi, boleh. Menikah lagi boleh. Itu hak seorang suami untuk menikah lagi. Tetapi di hadapan Allah ini nanti menjadi beban di akhirat, bukan di dunia. Karena apa? Ketika kita menikah lebih dari satu, sementara salah satunya aja kemudian tidak dinafkahi, sementara yang lain dinafkahi, maka Allah akan memberikan siksa yang pedih. Misalkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dikatakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu imra'atani yamilu li ikhdahuma alal ukhra ja'a yaumal qiyamati yajri ahadu syaqaihi saqiton au ma'ilam." Siapa saja yang mempunyai dua orang istri, lalu ia lebih cenderung kepada salah satu dan mengabaikan yang lain, niscaya ia akan datang pada hari kiamat nanti berjalan sementara salah satu kakinya lumpuh atau pincang. Itu kalau tidak bisa berbuat adil aja begitu. Terus apalagi mengabaikan sama sekali. Nafkahnya tidak mampu, dia tidak kasih nafkah. Sementara istrinya banting tulang ke sana kemari demi menghidupi dirinya sendiri dan anaknya, mau nikah lagi. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya saya takut sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bertanya siapa orang yang bangkrut itu. Maka diceritakan bahwa orang yang bangkrut adalah datang kepada Allah dengan pahala puasa, pahala haji, pahala sholat, pahala zakat dan lain sebagainya. Sementara dia begitu mau menghadap Allah digugat oleh anak, digugat oleh istri, digugat oleh tetangganya, maka pahala-pahala yang kita miliki akan dikembalikan kepada anak maupun kepada istri. Jadi orang yang kita dolimi itu nanti pahala kita akan diambil oleh dia di hadapan Allah. Oleh karena itu, secara hukum memang boleh kita menikah lagi, tetapi di hadapan Allah nanti tanggung jawabnya makin besar. Bukan kemudian enak, oh enak istrinya dua. Oh sana sini enak. Tapi tanggung jawaban di hadapan Allah nanti lebih besar. Orang yang tidak punya harta, itu hisabnya itu lebih ringan daripada orang yang punya harta, kan ditanya. Dan apa yang kita sampaikan di hadapan Allah nanti ketika kita punya itu, sementara yang satu nafkahnya sudah tidak kasih karena kita mampu, sementara kita nikah lagi. Apa yang kita lakukan di hadapan Allah? Apa yang kita bisa omongkan di hadapan Allah? Oleh karena itu, Bapak saudara yang dirahmati Allah, hukum itu ada. Di dalam Islam itu ada, boleh menikah lagi oleh kami. Tetapi maka mohon kita pikirkan bagaimana di hadapan Allah. Kalau kita menikah lagi dalam rangka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus
Sang istri jangan menghalang-halangi suami ketika menikah lagi, ketika hak dan kewajiban sudah terpenuhi dan suami ingin menikah lagi, jangan dihalang-halangi. Karena itu adalah sebagai bukti amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang lain lebih soleh dan orang lain menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah. Nah, ketika hak kewajiban suami kita sudah terpenuhi, maka ketika sang suami ingin menikah lagi, jangan dihalang-halangi. Karena ini bagian dari hukum syariat. Ketika Anda ikhlas dengan menjadi istri, punya saudara lagi lebih ringan, dan kemudian bebannya lebih lepas. Maka yang penting seorang istri ketika suami nikah lagi, maka perasaannya dikembalikan kepada akalnya, kembali kepada Allah, yang menjadi beban. Karena dia tetap suami kita. Dia tetap bapaknya dari ayah-ayah kita. Walaupun suami menikah lagi. Tanggung jawab dia di hadapan Allah nanti lebih besar. Gitu loh. Maka oleh karena itu, kita semuanya tunduk perbuatan kita. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah kemudian ketika beban kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka beban ini yang akan meringankan di hadapan hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya pesan kepada teman-teman suami-suami, ketika mau menikah lagi, pikirkan kalau memang mampu dan kewajiban Anda, hak istrinya sudah terpenuhi, hak anak-anak sudah terpenuhi, maka tidak mengapa untuk menikah lagi. Tapi di hadapan Allah maka hisabnya lebih besar. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan itu menjadikan koreksi kita, diri kita masing-masing, semuanya dalam rangka untuk takarub pada Allah, dalam mengabdi kepada Allah, bukan karena mencari demi nafsu kita, tapi demi mengabdi takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.